Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan contoh berikutnya, yaitu contoh yang keempat untuk menentukan nilai limit di tak hingga. Misalkan kita diminta untuk menentukan limit, nilai limit akar x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dikurangi x untuk x mendekati tak hingga. Nah, ternyata di sini bentuknya berbeda jauh dengan contoh sebelumnya. Oke, tapi teman-teman jangan khawatir ya. Langkah pertama masih sama ya, karena di sini limitnya untuk x mendekati tak hingga, berarti tetap termasuk ke dalam limit tak hingga. Karena limit tak hingga, yang perlu diingat adalah rumusnya masih sama, yaitu limit A per X pangkat K untuk X mendekati tak hingga sama dengan 0. Jadi rumusnya masih sama meskipun bentuk fungsinya sudah berubah drastis di sini. Jadi jangan khawatir ya, mudah-mudahan tetap semangat untuk menonton video ini. Oke, yang harus dilakukan ya, kita tulis kembali ke fungsinya. Kita lihat fungsinya, ternyata fungsinya terdapat bentuk akar, kemudian bentuk akarnya dikurangi dengan suatu bilangan, artinya sudah kompleks ya. Kemudian belum terbentuk A per B, jadi tidak dapat langsung kita tentukan variabel X dengan pangkat terbesar ya. Jadi ini tidak bisa kita langsung menentukan variabel X dengan pangkat yang terbesar, kemudian setiap sukunya dibagi dengan variabel dengan pangkat terbesar tersebut. Itu tidak bisa kita lakukan ya, karena di sini terdapat bentuk akar, kemudian bentuk akarnya ya dikurangi dengan suatu bilangan ya, kemudian belum terbentuk A per B. Maka yang harus kita lakukan adalah merasionalkan bentuk fungsi ini. Oke, jadi langkahnya sudah kita ketahui. Selanjutnya adalah kita akan merasionalkan fungsi tersebut. Kita tulis kembali, kemudian kita akan kalikan dengan sekawannya. Sekawannya tinggal kita rubah tandanya, yang tadinya negatif atau pengurangan berubah menjadi positif ya. Kemudian dibagi dengan bentuk yang sama. Karena kalau kita bagi ya akan sama dengan 1 ya. Berarti di sini sekawannya adalah akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 plus X. Karena di sini awalnya adalah negatif atau pengurangan, berarti sekawannya adalah plus atau penjumlahan, kemudian dibagi dengan bentuk yang sama, karena tujuannya adalah dikalikan dengan 1. Oke, kita akan lanjutkan ya. Limit yang berubah hanya yang atas ya, yang bawahnya tetap ya, berarti limit. Nah, kita lihat di sini kembali lagi ke bentuk rasional, itu rumusnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya adalah akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, tinggal kita kuadratkan. Nah, ini kuadrat dikurangi B kuadrat, B-nya adalah X, tinggal kita kuadratkan, berarti X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk yang atasnya atau pembilangnya. Jadi teman-teman harus ingat ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A dikurangi B. Itu adalah rumus dasar untuk merasionalkan. Kemudian untuk bawahnya atau penyebutnya tetap, yaitu tinggal kita tulis kembali akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 ditambah X di sini ya. Jadi sekali lagi untuk yang bawahnya atau penyebutnya tetap ya, yang berubah hanya atasnya atau pembilangnya.
Oke, kita akan lanjutkan, tinggal kita kuadratkan. Yang tadinya ada bentuk akar dikuadratkan, ya berarti akan hilang akarnya. Jadi tinggal x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, ini akarnya hilang karena dikuadratkan. Dikurangi x kuadrat, ya hasilnya adalah x kuadrat. Jadi untuk yang atas atau pembilang diperoleh x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dikurangi x kuadrat. Kemudian kita akan lanjutkan yang bawahnya atau penyebutnya tetap, ya. Akar x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 ditambah x. Oke, kita lihat yang atas atau pembilang. Di sini ada x kuadrat, kemudian di sini adalah dikurangi x kuadrat. Nah, hasilnya adalah 0. Berarti tinggal sisanya adalah limit 4x ditambah 3. Karena tadi x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Jadi yang tersisa adalah 4x ditambah 3. Kemudian yang bawahnya masih tetap, ya, yaitu akar x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 ditambah x. Oke, kita lihat di sini sudah bentuknya adalah a per b, kemudian di sini sudah ada bentuk akar, ya. Tetapi ya di sini sudah bentuknya a per b, ya. Jadi langkah selanjutnya sama seperti contoh 1, 2 dan 3. Selanjutnya kita tentukan variabel x dengan pangkat terbesar. Di sini x, di sini x. Nah, di sini x kuadrat, tetapi x kuadrat ini masih dalam bentuk akar, ya. Jadi tidak dapat kita bandingkan dengan x di sini. Yang harus kita lakukan, ya, kita akan rubah dulu akar x kuadrat. Ini ternyata kalau dirubah ke dalam bentuk tak berakar akan sama dengan x. Ya, berarti di sini sebenarnya x, di sini juga x, kemudian ini juga x. Dapat kita simpulkan variabel x dengan pangkat terbesarnya adalah x. Ya, jangan terkecoh dengan x kuadrat karena x kuadrat ini masih dalam bentuk akar. Ya, jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk tak berakar. Ya. Oke, jadi tadi sudah kita simpulkan variabel x dengan pangkat terbesarnya adalah x. Tinggal kita akan bagi setiap suku dalam fungsi tersebut dengan x. Kita peroleh di sini 4x dibagi dengan x, kemudian ditambah 3 dibagi dengan x, kemudian per, atau boleh kita bagi dulu, ya, kita bagi seperti ini, x dibagi dengan x, ya hasilnya nanti 4, ya. Kemudian di sini akan per akar. Nah, akar x kuadrat dibagi dengan harusnya x. Kalau tak berakar, bentuknya tak berakar, tapi ini bentuknya adalah di dalam akar. Kita sesuaikan x di dalam akar itu akan bernilai x kuadrat. Maka dari itu untuk x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. 4x juga dibagi dengan x kuadrat, kemudian 3 dibagi juga dengan x kuadrat, karena semuanya dalam bentuk akar, maka dibagi dengan x kuadrat. Kemudian berikutnya ditambah x. Nah, x ini bukan bentuk akar, makanya tetap dibagi dengan x di sini. Oke, selanjutnya bisa kita hitung di sini x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 1. Kemudian 4x dibagi dengan x kuadrat, berarti di sini x hilang 1, kemudian yang tadinya x-nya pangkat 2 berubah menjadi pangkat 1. Kemudian 3 per x kuadrat tidak perlu kita rubah, ya, karena tidak ada unsur x. Kemudian yang kita rubah adalah x per x, ini kita bagi, jadi hasilnya akan 1. Selanjutnya diperoleh sama dengan limit x ditambah 3 per x, ya, kemudian per akar, ya, x
kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya adalah 1. Kemudian 4X dibagi dengan X kuadrat hasilnya adalah 4 per X. Kemudian X dibagi X kuadrat ini tetap ya, tidak kita operasikan. Kemudian X dibagi dengan X hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kita tulis kembali bentuk yang sebelumnya. Tinggal ya sama di sini. Tinggal kita masukkan limitnya ya. Atau kita langsung saja. Limit 4 untuk X mendekati 0 akan bernilai 4 ya. Kemudian limit 3 per X untuk X mendekati tak hingga ya. Ini nilainya akan 0. Kemudian akar limit 1 untuk X mendekati tak hingga akan bernilai 1 karena ini adalah fungsi konstan. 4 per X ya, berarti limit 4 per X untuk X mendekati tak hingga ya, ini sesuai dengan rumus akan mendekati 0. Kemudian ini juga sama, limit 3 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga sesuai dengan rumus akan mendekati 0 ya, makanya di sini 0. Kemudian ditambah 1 ya, kita masukkan limit ya, berarti limit 1 untuk X mendekati tak hingga. Ini adalah fungsi konstan, maka hasilnya adalah 1. Kita peroleh di sini 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Berarti akar 1 ditambah dengan 1. Tinggal kita hitung akar 1 itu adalah 1. Berarti 4 per, nah ini akar 1 adalah 1 ditambah 1. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Jadi kita dapat simpulkan limit akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 dikurangi X untuk X mendekati tak hingga sama dengan 2. Oke, ini adalah contoh yang keempat ya, contoh yang berbeda dengan contoh yang pertama, kedua dan ketiga. Karena di sini bentuknya belum A per B. Jadi kita perlu merasionalkan. Tapi jangan khawatir ya, karena polanya akan sama. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.